Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Tresna Ridwanul Jamil dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya dapatkan dari video yang telah Bapak Hanan berikan dan memberikan beberapa tambahan. Dari video tersebut, saya mengetahui mengenai dua jenis variabel dalam sosiolinguistik. Variabel tersebut yang pertama adalah variabel linguistik dan yang kedua adalah variabel sosial. Variabel linguistik sendiri merupakan variabel tentang cara pengucapan atau cara bicara. Sementara variabel sosial merupakan variabel yang berhubungan dengan banyak hal, di antaranya suku, lokasi, gender, kelas sosial, dan usia. Variabel sosial berkaitan erat dengan domain. Domain sendiri merupakan konsep-konsep yang berguna untuk menjelaskan fungsi bagi perubahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Domain diperoleh dari data percakapan yang menjadi satu komponen dalam proses percakapan. Walau bagaimanapun, domain-domain adalah sama seperti kelompok sosial masyarakat biasa. Domain sendiri merupakan suatu lingkungan atau grup di mana terdapat istilah-istilah dalam ruang lingkup lingkungan atau grup tersebut. Salah satu contoh dari domain yaitu keluarga dan sekolah. Ada juga domain-domain yang lainnya, seperti domain lingkungan kerja dan banyak hal. Contohnya domain keluarga. Dalam keluarga terdapat yang disebut ayah, ibu, dan anak. Hal ketiga, ayah, ibu, dan anak tersebut tidak dapat kita temui di domain sekolah karena itu merupakan khusus domain keluarga. Maka dari itu, domain istilah-istilah yang terdapat di dalam domain tidak dapat digunakan di luar domain tersebut. Seperti tadi, bahwa ayah, ibu, dan anak tidak dapat digunakan di selain domain keluarga. Selain itu, ranah sosiolinguistik berisikan mengenai kepada siapa kita berbicara, dalam suasana seperti apa, tujuannya apa, dan apa topiknya. Ini menjadi menarik karena secara tidak sadar kita akan menyesuaikan bahasa yang kita miliki dan gunakan dalam situasi-situasi tertentu. Perbedaan domain juga menjadi salah satu faktor kita menyesuaikan penggunaan bahasa. Tadi saya memberikan contoh mengenai domain keluarga. Selain itu ada juga domain sekolah dan lain-lain. Berdasarkan video YouTube yang diberikan, pembicara mengatakan bahwa banyaknya domain yang kita miliki dapat dilihat dari sebutan atau panggilan kepada kita. Selain itu, sosiolinguistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari kebahasaan
yang berhubungan dengan kehidupan masalah sosial masyarakat, mengkaji hubungan kelompok sosial dan individu, dan memperhatikan hubungan antara penutur dan pendengar. Dari video YouTube, sosiolinguistik yang mengambil teori William Labov, William melakukan penelitian di Amerika dan Inggris mengenai variabel. Terdapat perbedaan antara variabel yang ditemukan di Amerika dan Inggris. Di Amerika, karena banyaknya pendatang, sehingga di Amerika banyak suku-suku yang berbeda. Hal itu berbeda dengan keadaan di Inggris. Di Inggris sendiri tidak terlalu banyak pendatang, tetapi banyak orang asli. Akan tetapi, jika kita melihat kondisi sosial di Inggris, Inggris merupakan negara kerajaan, sehingga terdapat kelas sosial. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris di Inggris menggunakan gender bahasa. Jika kita melihat masalah kelas sosial, itu mengakibatkan adanya bahasa kelas atas dan bahasa kelas bawah. Jika kita melihat pengertian kelas sosial terlebih dahulu, kelas sosial didefinisikan adalah suatu lapisan orang-orang yang kedudukannya sama dalam rangkaian kesatuan status sosial. Kelas sosial mengacu kepada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, kedudukan, kasta, dan sebagainya. Jadi, kelas sosial tidak berfokus kepada seperti di Inggris yang membedakannya karena kerajaan. Kelas sosial dalam hal ekonomi, hal itu sebenarnya sangat umum di Indonesia. Di Indonesia, kita sering mendengar istilah kelas atas, menengah, dan kelas bawah dalam kelas sosial ekonomi. Tentunya, perbedaan kelas sosial tersebut mempengaruhi bahasa yang digunakan. Jika kita berfokus pada kelas sosial ekonomi yang ada di Indonesia, maka kelas bawah cenderung berbicara lebih sopan dan menggunakan bahasa yang formal kepada kelas menengah dan kelas atas. Dalam kelas sosial pendidikan, misalnya si A, seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai seorang guru, maka bapak tersebut di dalam segi pendidikan termasuk golongan terdidik. Jika kita melihat kelas sosial sekelompok pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi, tetapi ragam bahasanya justru non-baku. Salah satu ragam bahasa mereka dapat dikenali dari segi lafal mereka. Contoh, dalam kata yang berakhiran kan, sering dilafalkan ken. Jadi, perbedaan atau pengelompokan kelompok masyarakat tercermin dalam ragam bahasa golongan masyarakat itu. Selanjutnya ada variasi bahasa. Berdasarkan penelitian William,
Saat seseorang menggunakan bahasa Katalon dari Catalonia, sementara itu lawan bicaranya menjawab menggunakan bahasa Spanyol. Hal itu disebut dengan code switching. Sebenarnya, code switching maupun code missing merupakan hal yang sering terjadi dan sering kita temui di Indonesia. Di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti kota Bandung maupun kota Jakarta yang memiliki banyak pendatang, sehingga ada berbagai suku di kota tersebut. Penggunaan kode switching dan kode missing menjadi hal biasa. Sebagai contoh, di kota Bandung ada pendatang dari kota Jawa dan dia sudah tinggal cukup lama di kota Bandung. Saat dia berbicara dengan penduduk lokal yang penduduk lokal tersebut menggunakan bahasa Sunda, kemungkinan besar orang Jawa tersebut memahami tetapi akan tetap menjawab percakapan menggunakan bahasa Indonesia maupun Jawa. Selain itu, ada juga perbedaan pengucapan suatu kata atau istilah. Hal ini tergantung dengan lingkungan atau variabel linguistik. Seperti yang kita ketahui, bahasa Sunda terdapat di berbagai daerah dan bahasa Sunda juga memiliki variasi tersendiri, sehingga ada beberapa kata yang memiliki makna yang berbeda dari satu daerah di daerah yang lainnya, padahal sama-sama merupakan bahasa Sunda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.